Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Seven Psikopat. Film ini rilis tahun 2012 bercerita tentang seorang penulis naskah film yang membuat film berjudul Seven Psikopat. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Really good aim. How is that not really good aim? 1,000 bullets a minute. One of them's eyeball. Di awal kisah di sebuah tempat dua orang laki-laki sedang berbicara tentang rencana pembunuhan seorang perempuan. Mereka mendapat tugas dari bosnya untuk menembak bola mata seorang perempuan. Dari belakang seorang pria bertopeng mendekati mereka berdua. Pria bertopeng ini adalah psikopat nomor 1. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Seorang pria bernama Marty bangun dari tidurnya. Diketahui bahwa Marty adalah pecandu alkohol dan seorang penulis yang sering lupa apa yang sudah dilakukannya. Perempuan ini bernama Kea, merupakan kekasih Marty. Seseorang bernama Billy mendatangi rumah Marty. Billy adalah sahabat Marty. Billy memberitahu Marty bahwa Billy berkelahi lagi dengan sutradara. Marty menegaskan bahwa Billy tidak akan mendapat pekerjaan jika terus bersikap seperti itu. Marty bertanya kapan Billy memiliki pacar. Billy mengatakan bahwa Billy sudah punya namun tidak bisa menceritakan ke Marty demi keselamatan Marty. Diketahui bahwa Billy juga memiliki bisnis menculik anjing, namun Billy tidak mau menceritakannya ke Marty. Di sebuah gudang seorang pria bernama Hans membawa seekor anjing. Di sisi lain, Billy melihat orang-orang berjalan membawa anjing. Setelah menemukan anjing yang cocok, Billy mencurinya. Billy bertemu Hans di gudang dan mereka adalah partner kerja. Setelah beberapa waktu pemilik anjing memasang informasi kehilangan, Hans datang ke rumah pemilik anjing mengantarkan anjingnya. Hans mendapat uang dari hal tersebut dan begitulah bisnis mereka. Hans mendatangi rumah sakit di mana istrinya yang bernama Kira sedang menjalani perawatan karena penyakit kanker. Hans memberitahu bahwa saat ini Hans berbisnis mengantar seekor anjing ke pemiliknya dan mendapatkan uang dari hal tersebut. Marty sedang membuat sebuah naskah untuk film yang akan dibuatnya. Marty memberitahu Billy bahwa Marty sudah mendapatkan judul film yaitu Seven Psikopat. Namun, Marty baru mendapatkan satu psikopat dalam ceritanya. Billy mengeluarkan sebuah koran dan memberitahu Marty bahwa ada satu psikopat yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam cerita Marty. Dua mafia ditembak kepalanya oleh orang tak dikenal di tengah jalan. Pembunuh ini hanya membunuh golongan menengah ke atas dan semua korbannya tergabung dalam jaringan mafia. Billy meminta Marty agar mengizinkannya membantu membuat cerita untuk Marty. Marty menulis sebuah cerita untuk psikopat kedua. Seorang pria yang disebut Quake di mana putrinya menghilang. Dan saat menemukan putrinya sudah meninggal dengan leher tersayat pisau. Setahun setelah kematian anak Quake, pelaku tiba-tiba menyerahkan diri ke kantor polisi karena tidak kuat menanggung beban mental setiap waktunya. Semua orang meminta pelaku dieksekusi mati. Namun hakim membiarkannya hidup dan menjalani hukuman. 17 tahun berlalu si pembunuh mengenal agama dan telah berubah. Cerita ini bukan tentang si pembunuh melainkan orang tua korban yang selama ini menunggu si pembunuh. Karena perubahan sikap, si pembunuh dibebaskan dari penjara oleh pihak berwenang. Beberapa waktu berlalu, Quake mendatangi pelaku. Tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran pelaku, dia ketakutan melihat Quake dan merasa sangat bersalah. Pelaku menggorok sendiri lehernya. Dan hal tak terduga terjadi. Quake juga ikut menggorok lehernya sendiri. Hal terakhir yang dilihat pelaku sebelum meninggal adalah melihat orang tua korban menggorok lehernya sendiri. Di sebuah tempat seorang mafia bernama Castello menginterogasi seorang perempuan yang mengasuh anjingnya. Pengasuh memberitahu Castello bahwa anjingnya hilang saat dirinya membawa jalan-jalan di Labripas. Castello akan menembak perempuan tersebut.
Namun anak buahnya mengatakan bahwa belakangan ini banyak anjing yang hilang di Labripas. Kemungkinan seseorang mencurinya dan mengembalikannya untuk sebuah tebusan atau imbalan. Lalu Castello meminta anak buahnya mencari informasi siapa orang yang mencuri anjing-anjing tersebut. Dan Castello adalah psikopat ketiga. Di sebuah tempat Marty mengadakan pesta dengan kerabatnya. Marty menceritakan beberapa cerita dalam naskah yang sedang ditulisnya tentang psikopat yang disebut Quack. Billy menegaskan bahwa cerita itu berasal dari Billy dan Billy mendapat cerita itu dari temannya. Dan Marty menulisnya tanpa izin dari Billy. Ini akan menjadi masalah hak cipta nantinya. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Seorang pria Vietnam yang merupakan psikopat nomor 4. Seseorang mendatangi pria tersebut. Pria ini mengatakan bahwa perang Amerika dan Vietnam belumlah selesai. Marty terbangun di kamar Billy. Marty bertanya, kenapa Marty ada di sini? Billy mengatakan bahwa Kea mengusir Marty karena mengatakan Kea adalah wanita jalang. Namun Marty tidak mengingat hal tersebut. Marty tidak percaya bahwa Marty mengatakan hal seperti itu ke Kea. Lalu Billy meminta Marty menelpon Kea dan mencari tahu hal itu sendiri. Setelah menelpon Kea, ternyata benar Kea marah ke Marty karena Marty mengatakan hal seperti itu ke Kea. Lalu Marty ikut ke gudang tempat di mana Billy menyimpan anjing-anjing curiannya. Billy mengatakan bahwa Marty harus mengurangi alkohol karena Marty sering tidak menyadari apa yang Marty lakukan. Billy akan pulang ke rumah. Billy juga mengatakan bahwa Billy mengirim sesuatu ke penerbit koran. Marty harus melihat apa yang Billy umumkan. Lalu Marty membaca sebuah pengumuman yang Billy kirim ke surat kabar, di mana pengumuman tersebut mengundang semua psikopat yang mau menceritakan kisahnya untuk sebuah karya film yang akan ditulis oleh Marty. Hal ini membuat Marty sangat terkejut dan marah ke Billy. Saat Hans mengantar seekor anjing ke rumah seseorang, anak buah Castello menghampirinya dan menyekapnya. Mereka meminta Hans membawanya ke tempat di mana anjing-anjing curiannya disembunyikan. Saat sampai gudang, hanya ada Marty di tempat ini. Marty juga tidak mengenal Hans. Marty mengatakan bahwa Billy sedang pulang ke rumah. Mereka menanyakan di mana anjing jenis Shih Tzu yang mereka curi. Hans mengatakan bahwa mereka tidak pernah memiliki anjing berjenis Shih Tzu di tempat ini. Marty akan mengatakan di mana Shih Tzu, namun Hans mencegahnya. Tiba-tiba pria bertopeng masuk ke tempat ini dan menembak kedua mafia tersebut. Where is he? Kid, you don't know where this shit. Have some pride. I'll tell you. Pria bertopeng ini juga meninggalkan kartu Jack di jasad mereka, lalu pergi tanpa berkata-kata. Marty dan Hans mendatangi rumah Billy. Billy bertanya apa yang terjadi dan kenapa ada darah di tubuh Marty. Hans mengatakan bahwa dua mafia mencari Shih Tzu dan seseorang datang membunuh mereka. Marty sangat tertekan dengan kejadian ini karena selama hidupnya belum pernah ditodong sebuah senjata. Lalu Billy memberitahu Hans bahwa Marty adalah teman penulis yang dulu pernah diceritakan ke Hans. Hans melihat anjing Shih Tzu dan bertanya dari mana Billy mendapatkan anjing tersebut. Billy mengatakan bahwa Billy mencurinya dari seorang wanita negro di sebuah tempat. Hans mendapati kalung Shih Tzu bertuliskan Bonnie dan Castello dan menduga bahwa memang benar anjing ini yang mereka cari. Hans bertanya apakah kita akan mengembalikan anjing ini. Billy mengatakan bahwa mereka rela mencari anjing ini. Pastinya anjing ini bernilai sangat tinggi. Marty bertanya apa yang akan kita lakukan. Billy memiliki rencana untuk merekrut psikopat dan melawan para penjahat ini. Namun Marty menganggapnya bercanda dengan hal tersebut. Menurut Marty, mereka harus lapor polisi. Namun Hans mengatakan bahwa persetan dengan polisi. Hans sangat membenci polisi karena kejadian di masa lalu yang pernah menimpa keluarganya. Saat ini Hans hanya akan ke rumah sakit karena Hans sudah berjanji ke istrinya untuk menemaninya menunggu hasil operasi keluar. Di sisi lain, Castello berada di gudang dan mendapati dua anak buahnya meninggal. Salah satu anak buahnya mengatakan bahwa istri dari salah satu pencuri anjing ada di rumah sakit.
dan sebaiknya kita ke sana menemuinya. Saat Billy dan Marty pulang, seorang pria bernama Zachariah Rigby membawa seekor kelinci mencari seseorang bernama Billy. Rigby melihat iklan di koran dan saat ini Rigby datang untuk bercerita. Marty benar-benar tidak menduga bahwa ada seorang psikopat yang bersedia menceritakan kisahnya. Rigby bercerita semuanya bermula di usianya 17 tahun. Rigby merampok sebuah rumah hakim di Delacroix. Rigby menemukan 2 mayat gadis negro di basement rumah hakim tersebut. Rigby juga menemukan gadis negro lain yang masih hidup di rantai bersama mayat-mayat itu. Lalu Rigby menyelamatkan gadis itu dan dia bernama Maggie. Maggie memberitahu semua kejahatan yang sudah dilakukan hakim ke Rigby. Dan di saat itu juga Rigby jatuh cinta ke Maggie. Begitu juga Maggie merasakan hal yang sama. Tak lama setelah itu hakim pulang ke rumah. Maggie sangat marah karena perlakuan hakim. Lalu mereka berdua menggantung hakim tersebut sampai meninggal di dalam rumah. Dan mulai saat itu Maggie dan Rigby memiliki sebuah ide. Mereka berdua akan bersama mengelilingi negara untuk membunuh orang. Pada tahun 1947, Rigby dan Maggie membunuh seorang psikopat dengan cara yang mengerikan. Di tahun 1954, Maggie kembali membunuh seorang pria yang berada di sebuah bangsal rumah sakit, memotong leher orang tersebut menggunakan gergaji besi. Korban ketiga berlangsung di tahun 1975. Seorang pria yang memelihara banyak kelinci dan disebut hippie. Maggie menusuk tangan hippie dan menyiram tubuhnya dengan bensin. Ini kali terakhirnya Rigby menemani Maggie. Setelah kejadian ini mereka berpisah. Rigby memutuskan untuk tinggal dan merawat kelinci-kelinci di rumah tersebut. Sementara Maggie melanjutkan petualangannya. Dan selama ini Maggie tidak pernah lagi terdengar kabarnya. Rigby meminta Marty untuk menulis sebuah pesan di akhir ceritanya yang memberitahukan bahwa Rigby sangat merindukan Maggie, supaya Maggie menemui Rigby jika Maggie melihat film tersebut. Marty berjanji ke Rigby akan menaruh pesan di akhir cerita tersebut. Lalu Rigby pergi meninggalkan Marty. Marty mendapat psikopat kelima yaitu Maggie, dan keenam yaitu Rigby. Costello mendatangi kamar Kira membawa sebuah pistol. Costello bertanya di mana Hans. Suami Kira mencuri anjing kesayangannya. Kira mengatakan bahwa Hans sudah datang lebih awal. Setelah beberapa saat berbincang, Costello menembak kepala Kira. Di sisi lain, Hans mendatangi rumah sakit membawa bunga untuk istrinya. Di koridor, Costello berpapasan dengan Hans, namun Costello tidak menyadarinya. Melihat Costello keluar dari kamar Kira, Hans tidak jadi masuk kamar dan berpura-pura melewati kamar Kira. Costello bilang ke anak buahnya bahwa Costello akan tetap di rumah sakit untuk menunggu Hans dan membunuhnya. Setelah Costello turun ke bawah, Hans mendekati istrinya yang sudah meninggal di mana darah bercucuran di dinding. Beberapa waktu kemudian dengan sangat tenang Hans duduk di depan Costello di ruang tunggu. Costello mengatakan bahwa penutup leher Hans sangat bagus. Hans mengatakan bahwa ini adalah sebuah dasi. Lalu Hans bertanya apakah Costello menyukainya. Hans melepas dasinya dan memberikan ke Costello. Terlihat luka bekas sayatan di lehernya. Melihat hal ini, Costello langsung pergi dari rumah sakit dan menduga orang ini adalah psikopat gila. Billy sedang bercocok tanam dengan seorang perempuan bernama Angela, dan ternyata Angela adalah kekasih Costello. Billy mengatakan bahwa Billy memiliki anjing Costello. Angela meminta Billy mengembalikannya karena Costello adalah psikopat yang gila. Namun Billy tidak mau. Lalu Angela akan menelpon Costello dan mengatakan bahwa Shinzo ada di sini. Di sisi lain, Hans menelpon Billy dan mengatakan bahwa Kira sudah dibunuh oleh pemilik anjing. Costello mungkin mendapat informasi dari seseorang bahwa istri Hans ada di rumah sakit. Mereka mendatangi Kira dan menembak Kira tepat di kepalanya. Saat Angela menelpon Costello, tiba-tiba sebuah tembakan mengenai perut Angela. Dan ternyata selama ini Billy adalah seorang psikopat. Billy merupakan psikopat nomor 1 sekaligus akan menjadi psikopat ke-7 dalam cerita Marty.
Namun, Marty dan Hans tidak tahu bahwa Billy adalah psikopat. Costello dan anak buahnya mendapatkan alamat rumah Billy dan segera menuju ke sana. Marty melihat setumpuk kartu di rumah Billy dan ada sebuah buku diari milik Billy, di mana Billy menceritakan bahwa dirinya berusaha menjadi orang baik dan berteman dengan seseorang, yaitu Marty. Billy banyak menceritakan Marty di buku diarinya. Tak selang berapa lama Billy kembali ke rumah dan meminta Marty membawa Hans ke mobil. Costello sampai di rumah Billy, namun mereka bertiga sudah pergi. Anak buah Costello menemukan setumpuk kartu di mana semua kartu Jack menghilang. Mereka menyadari bahwa yang menculik anjing Costello adalah seorang psikopat yang membunuh banyak anak buahnya belakangan ini. Di mobil, Marty bertanya ke Billy, bagaimana Hans bisa setenang itu mengatakan bahwa istrinya meninggal. Jika Marty jadi Hans, kemungkinan Marty akan pingsan karena mendapati istrinya terbunuh. Billy merasa bersalah atas ini semua. Marty mengatakan bahwa semuanya sudah terjadi. Marty juga menawari Billy untuk membantu Marty menulis naskah Seven Psikopat. Hans meminta Marty untuk menceritakan beberapa cerita tentang psikopat yang Marty tulis. Lalu Marty menceritakan seorang psikopat yang disebut Quake, di mana Quake menemukan putrinya meninggal di padang gurun dibunuh secara sadis di mana lehernya digorok. Sebelum Marty melanjutkan ceritanya, Billy meminta Marty untuk berhenti. Namun Hans memintanya untuk melanjutkan cerita tersebut. Marty melanjutkan ceritanya, di mana akhirnya hal terakhir yang dilihat pelaku dalam hidupnya adalah melihat ayah korban memotong lehernya sendiri. Lalu Hans membuka penutup lehernya. Hal ini membuat Marty sangat terkejut. Ternyata apa yang Billy ceritakan dulu ke Marty adalah perjalanan hidup Hans. Namun Hans bilang ke Marty bahwa cerita yang Marty tulis sangat bagus. Hans memberitahu Marty bahwa beberapa detail tulisan Marty tentang Hans tidak benar. Hans tidak menganggap dirinya psikopat. Dan waktu itu Hans berhasil ditolong sebelum kehabisan darah. Hans mengatakan bahwa anak Hans berkulit hitam karena Hans menikahi Kira, seorang wanita berkulit hitam. Marty harus menuliskan itu di dalam ceritanya. Dan selama ini Hans tidak sendirian mengikuti pelaku pembunuh anaknya, namun ditemani oleh istrinya. Hans tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Namun karena kematian anaknya, Hans merasa harus melakukan sesuatu untuk membalasnya. Lalu Marty menawari Hans untuk membantu Marty menulis cerita tersebut, agar Marty tidak salah menuliskan detail cerita Hans. Hans menerima tawaran tersebut asalkan ceritanya tidak terlalu sadis endingnya. Marty mengatakan bahwa di awal film adalah cerita tentang balas dendam. Namun Marty tidak tahu kelanjutan filmnya akan seperti apa nantinya. Lalu Billy mengajak mereka untuk pergi ke gurun dan memikirkan kelanjutan ceritanya. No, you know what I think the movie should be? The first half should be like all the usual bullshit. It should just drive off friggin' movie. Making French movies now? Mereka bertiga berkemah di sebuah gurun jauh dari kota. Hans membaca semua naskah yang sudah ditulis oleh Marty. Marty mengatakan bahwa ada salah satu cerita yang paling Marty suka, yaitu kisah pria Vietnam. Marty tidak begitu tahu kisahnya, namun Marty menduga bahwa endingnya akan sangat mengerikan karena semua isinya adalah pembantaian. Dan Marty memutuskan untuk tidak melanjutkan menuliskan kisah pria Vietnam. Kisah itu menceritakan pria Vietnam yang menjadi tentara selama bertahun-tahun, namun dia juga seorang psikopat. Setelah peperangan berakhir melawan Amerika, pria itu kembali ke kampung halamannya dan mendapati bahwa semua keluarganya sudah dibunuh. Lalu pria itu memutuskan untuk kembali ke Amerika memburu tentara dan orang-orang yang telah membunuh keluarganya. Sesampainya di Phoenix, pria itu sudah membunuh 6 dari tentara yang membunuh keluarganya. Lalu ada sebuah konferensi diadakan di Phoenix yang membahas benar salahnya perang melawan Vietnam. Pria Vietnam itu memiliki bom yang sangat besar dan bertujuan untuk membantai seluruh orang yang mengikuti konferensi. Marty mengatakan bahwa Marty tidak bisa melanjutkan ceritanya karena isinya hanyalah pembantaian. Lalu Hans membuat sebuah rekaman suara untuk membantu Marty. Beberapa waktu kemudian Billy mengutarakan pendapatnya. Billy mencoba menceritakan ide bagaimana ending naskah Marty. Billy mengatakan bahwa Jack psikopat nomor 1 ada di sebuah kuburan membawa anjing Shinzu.
Dia berencana untuk mengembalikannya ke Castello dan mengakhiri ini semua. Mereka tembak-tembakan di kuburan dengan Castello dan anak buahnya. Lalu pria Vietnam datang membantu mereka. Hans dan Billy juga ikut bertempur. Hingga akhirnya Jack meledakkan kepala Castello dengan sebuah shotgun. That's not enough. Oh, but Jesus, is Martin go with this grind? Sure, you're my best friend. Jacko Diamond Star. Dan semuanya berakhir. Marty menegaskan bahwa cerita Billy sangat mengharukan. Hans juga memberitahu bahwa ceritanya sangat menarik, namun itu mustahil dan terkesan dipaksakan. Saat Marty pergi untuk belanja, Marty melihat sebuah koran dan di koran tersebut berisi berita bahwa Angela meninggal, dibunuh oleh Billy, dan di jasad Angela ditemukan kartu Jack Diamond. Marty dan Hans menyadari bahwa Jack psikopat pertama yang ditulis Marty adalah Billy, dan Billy adalah seorang psikopat. Beberapa waktu kemudian saat mereka bertiga berkumpul, Marty mengatakan ke Hans, "Bukankah saat ini kita harus membongkar sebuah rahasia?" Namun Hans tidak mau melanjutkan dan pergi dari tempat itu. Marty meminta maaf ke Billy karena Marty tidak bisa menjadi teman yang baik untuk Billy. Billy menegaskan bahwa selama ini hanya Marty teman yang selalu ada untuk Billy. Lalu Marty bertanya kenapa Billy membunuh orang-orang tersebut. Saat ini Marty tahu siapa sebenarnya Billy. Billy tidak mau jujur mengatakannya. Billy hanya menjawab bahwa Billy membunuh mereka untuk membantu Marty menyelesaikan film yang sedang ditulis. Marty tidak mau berteman dengan seorang pembunuh. Marty mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir dan Marty akan pergi dari tempat ini. Saat Marty mendatangi Hans, Hans mengatakan bahwa dirinya melihat istrinya duduk di sebuah kursi dan tempat itu berwarna abu-abu. Namun Marty tidak memahaminya. Marty menyadari bahwa Hans mabuk karena memakan kaktus. You've just seen Myra on a chair with It seemed a lot worse. reason. Billy meledakkan mobil tersebut. Marty mengatakan bahwa saat ini mereka ada di tengah gurun, bagaimana caranya mereka pergi jika tidak ada mobil. Billy menegaskan bahwa mobil hanyalah sebagian masalah kecil. Lalu Billy memberitahu mereka bahwa Billy menelpon Castello dan mobil itu diledakkan agar Castello tahu di mana lokasi anjingnya. Billy meminta Castello datang sendiri tanpa senjata untuk mengambil anjingnya. Marty menganggap Billy benar-benar gila karena menelpon seorang pembunuh untuk datang ke tempat ini. Hans juga mengatakan bahwa Billy benar-benar jenius. Hal ini makin membuat Marty heran. Hans tidak akan melawan mereka, namun Hans juga tidak akan lari. Marty menyadari bahwa tempat ini akan menjadi tempat tembak-tembakan. Keesokan harinya Hans memberitahu Billy bahwa dirinya melihat istrinya duduk di kursi di sebuah tempat berwarna abu-abu. Billy menyadari bahwa Hans mabuk karena makan kaktus dan mulai berhalusinasi. Lalu Hans memutuskan untuk pergi berjalan menjauh dari tempat ini. Billy memberitahu Marty jika Marty tidak menembak maka kita akan dihabisi di tempat ini. Billy memberikan sebuah pistol ke Marty, namun Marty menolaknya. Beberapa waktu kemudian terlihat Castello datang ke tempat ini seorang diri. Billy meminta Castello memutar badannya untuk memastikan bahwa Castello tidak membawa senjata. Lift up your jacket. That guy's going for a spot. Marty terkejut dengan apa yang dilakukan Billy, karena Billy menembak orang yang tidak bersenjata. Billy tidak percaya bahwa Castello tidak membawa senjata. Castello menegaskan bahwa Billy meminta Castello datang sendiri ke tempat ini dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Castello sudah datang dan menepati janjinya. Billy menemukan sebuah pistol suar. Marty akan membawa Castello ke rumah sakit agar Castello tidak kehabisan darah. Namun Billy melarangnya karena Castello adalah seorang mafia dan psikopat pembunuh. Namun Marty tetap bersikeras. Di sisi lain terlihat Hans berjalan menuju toko, lalu Hans melihat anak buah Castello sedang menunggu sinyal dari Castello. Pria ini menodongkan shotgun ke Hans dan bertanya di mana temanmu. Pria ini juga menyuruh Hans mengangkat tangannya, namun Hans tidak mau. Pria botak ini sampai heran karena Hans tidak takut ditodong oleh senapan. Akhirnya Marty membawa Castello. Marty akan kembali lagi ke sini menjemput Billy. Billy menembakkan pistol suar ke udara. Hal ini membuat anak buah Castello bergegas menuju ke sana karena itu adalah sinyal dari Castello.
Namun Hans memanggil mereka. You don't got a gun, do you? I like you. Hey, Hans meninggal dengan luka tembakan di dadanya. Sebelum meninggal, Hans melanjutkan rekaman suara untuk Marty. Marty berpapasan dengan anak buah Castello. Lalu Castello berencana untuk membunuh Marty. Anak buah Castello juga memberitahu bahwa barusan mereka membunuh Hans. Hal ini membuat Marty sangat bingung apa yang harus dilakukan oleh Marty. Namun Marty juga tidak takut ditodong pistol oleh Castello. Hal ini membuat Castello sedikit kagum karena Marty tidak bersenjata dan tidak mengenal takut. Castello tidak menembak Marty dan membawa Marty kembali untuk mengambil anjingnya. Di perjalanan, Castello bertanya ada apa dengan wajah murung Marty. Castello bisa saja membunuh Marty, namun tidak terlihat ketakutan sedikit pun di wajah Marty. Marty menjawab bahwa barusan Marty kehilangan temannya. Castello menegaskan bahwa Marty baru kehilangan satu temannya, sedangkan Castello sudah kehilangan 4 anak buahnya dan kekasihnya juga tewas karena Billy. Marty tersenyum dan mengatakan ke Castello bahwa tempat ini sangat cocok untuk tembak-tembakan. Billy sudah menunggu mereka dan menembaki mobil mereka yang mendekat. Castello menyandra Marty dan meminta Billy membuang senjatanya. Jika tidak, Castello akan menembak Marty. Lalu Billy keluar dan membawa anjing Castello. Billy juga mengancam Castello akan menembak anjingnya dengan pistol suar. Billy meminta Castello melepaskan Marty dan membiarkan Marty pergi. Marty menegaskan bahwa Marty tidak akan meninggalkan Billy di sini. Billy mengatakan bahwa Billy lah yang akan memutuskan akhir ceritanya sendiri. Lalu Marty pergi dari tempat tersebut. Castello menembak kepala Billy dan polisi mendatangi tempat ini menangkap Castello dan anak buahnya. Marty mendatangi lokasi di mana Hans meninggal. Lalu Marty mengambil rekaman Hans di mana itu adalah rekaman Hans yang dibuat untuk Marty. Marty memutar rekaman tersebut. Hans mengatakan ke Marty bahwa Hans mencoba membuat sebuah solusi untuk masalah Marty yang kesusahan menyelesaikan naskah teka-teki psikopat Vietnam yang tidak bisa diselesaikan oleh Marty. Hans mengatakan bahwa saat pria Vietnam ada di hotel, pria itu memeriksa peluru pistolnya, lalu seorang perempuan mendekatinya. Pria Vietnam itu menyeret perempuan tersebut dan beberapa bom terlihat menempel di tubuh perempuan. Pria Vietnam itu mendatangi sebuah ruangan di mana konferensi sedang diadakan dan berniat membakar tempat ini. Perempuan ini meminta pria Vietnam untuk menghentikannya karena apa yang dilakukan pria Vietnam tidak akan membantu penderitaan yang dialaminya. Pria itu menutup mata dan membukanya kembali. Lalu dia sadar sedang duduk di sebuah jalan dan dia merupakan seorang biksu. Dia membasahi tubuhnya sendiri dengan bensin. Pria Vietnam mengatasi pikiran murka dan benci dengan pikiran lembutnya. Sesama biksu meminta pria Vietnam tidak membakar dirinya karena ini semua tidak akan membantu pria Vietnam. Akhirnya semua pikiran murkanya menghilang. Dia menjadi biksu pertama yang membakar dirinya sendiri untuk memprotes perang. Dan itulah isi rekaman suara Hans untuk membantu menyelesaikan naskah milik Marty. Beberapa waktu kemudian Marty menyelesaikan naskahnya dan terlihat anjing Castello juga berada bersama Marty. Lalu scene maju beberapa waktu. Di akhir cerita Marty mendapat telepon dari Rigby. Rigby mengatakan bahwa dirinya sudah melihat film Seven Psikopat. Rigby menagih janji karena Marty tidak mencantumkan pesan Rigby di akhir kisah Rigby. Marty menjelaskan bahwa Marty lupa dengan hal itu. Marty berjanji akan merevisi naskahnya. Rigby sangat marah karena Marty tidak menepati janji dan Rigby akan datang untuk membunuh Marty. Namun Marty tidak menunjukkan ekspresi takut sama sekali dan malah mempersilahkan Rigby untuk datang secepatnya. Hal ini membuat Rigby bertanya, apa yang terjadi dengan Marty? Kenapa Marty bisa setenang itu menghadapi ancaman? Akhirnya Rigby membatalkan niatnya membunuh Marty. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Marty adalah seorang penulis naskah dan pembuat film, di mana Marty memiliki ide menulis naskah dengan judul Seven Psikopat. Marty memiliki teman dekat bernama Billy.
dan Billy memiliki teman bernama Hans. Mereka bertiga akhirnya bersahabat. Marty mengumpulkan satu persatu cerita dan karakter psikopat yang akan dimasukkan dalam naskah film yang akan dibuatnya. Mereka mendapat sebuah masalah di mana Billy mencuri anjing milik mafia dan seorang psikopat. Mereka bertiga diburu oleh mafia tersebut. Hingga akhirnya Marty mendapati fakta bahwa kedua sahabatnya adalah seorang psikopat. Namun Billy dan Hans membantu Marty menyelesaikan naskah filmnya hingga harus mengorbankan nyawa mereka. Di akhir cerita, Marty berhasil menyelesaikan naskah film Seven Psikopat. Dan secara tidak sadar, Marty sendiri sudah menjadi seorang psikopat. Hal ini ditunjukkan di beberapa scene, yang dengan jelas menggambarkan Marty tidak takut dengan ancaman dan kematian. Kemungkinan karena Marty mendapati fakta bahwa kedua sahabat dekatnya terbunuh karena membantunya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.